Selamat siang semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai seseorang yang benar-benar cinta telak kepada kamu. Cinta telak kepada kamu. Kita akan lihat sama-sama ya teman-teman, seperti apa dia. Dan ya kita buka tipis-tipis lah ciri-cirinya kayak apa sedikit ya. Energinya. Seseorang yang cinta telak sama kamu, dia ini bisa aja dari zodiak Libra, ya. Orangnya itu selalu one step ahead. Dia di sini mungkin suka terlalu gengsi untuk menyatakan aku suka sama kamu. Tetapi dia termasuk orang yang sangat baik loh teman-teman. Ya, aku ngeliat energinya dia nih punya energi empatinya tuh besar. Kalau dia sayang sama seseorang, dia akan double lebih baik gitu. Yang kedua, kita punya kartu Seven of Wands. Sepertinya ya, orang-orang di sekitar kamu itu sudah tahu kalau dia ini suka, tapi dia terkadang-kadang kayak menutupinya. Walaupun sekelilingnya sudah tahu dan mungkin sekelilingnya itu juga mendukung, cuman dia tuh terkesan kayak belum kasih lampu hijau, dan dia tuh belum kayak menjawab pertanyaan temennya, kamu suka sama dia ya? Enggak, belum. Jadi sekelilingnya sudah sangat menyadari kalau dia suka sama kamu dari gerak-geriknya. Mungkin teman kamu pernah ngomong, dia nih kayaknya suka sama kamu deh. Kamu sadar nggak sih? Gitu ya. Nah, terus di sini ada kartu Queen of Wands. Artinya apa? Orangnya ini termasuk pandai menunjukkan hal sebaliknya. Jadi gini, kalau misalnya dia suka sama kamu, dia pasti akan memperhatikan kamu, tapi tidak mau terlalu nampak. Walaupun itu nampak ya, tapi dia seperti kayak jaga jarak lah atau apa. Tapi sebenarnya dia kepo sama kamu, gitu. Karena aku ngeliat kartunya ini kayak orang yang gengsi gede-gedean. Terus ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Dia pernah ngajak ngomong atau dia pernah ngajak bicara kamu. Cuman sekali-kali aja. Kadang-kadang ya chatting kamu, terus bicara itu mengenai hal-hal yang simple sih. Karena dia juga bukan orang yang pandai merancang kata-kata. Orangnya termasuk pekerja keras. Kamu mungkin bisa dalam satu kantor yang sama ya. Kamu mungkin bisa berkecimpung dalam bidang yang sama. Tapi aku sangat yakin orang ini itu termasuk orang yang sangat pekerja keras. Dia pandai dalam mencari peluang. Ya. Dia bisa punya otak bisnis yang bagus sebetulnya. Terus di sini saya ngelihatnya ada kartu Ten of Wands. Sudah lama loh sebetulnya dia suka sama kamu, tetapi belum ada keinginan untuk bicara. Ya, belum ada keinginan untuk bicara. Kenapa seperti itu? Dia ini kayak orangnya sangat gengsian, teman-teman. Itu yang aku lihat ya. Terus sebenarnya apa yang dia rasa terhadap kamu? Apa yang ia rasa terhadap kamu? Kita lihat sama-sama di sini. Apa yang ia rasa terhadap kamu? Komunikasi itu penting loh. Jadi kalau dia suka sama kamu, kamu udah pernah komunikasi sama orang ini. Ada kalimat kayak aku tuh kayak ngeliat sekilas ya, makan siang di mana? Udah sampai rumah belum? Ada sesuatu yang mau aku bahas nih, mau nanya ini dong, kayak gitu-gitu ya. Terus ada kata-kata, kamu sukanya apa sih? Misalnya kayak makanan gitu, nggak tahu deh, tapi kamu sukanya apa? Ada makanan yang kamu suka nggak?
Ya, kita lihat di sini ada Wands ya, energinya nih banyak banget. Dari Leo, Sagittarius, waduh kenceng banget ini. Kemudian Libra, ada kartu Page of Swords. Ini juga kencang dari air sign, energi udara ya, bisa Gemini, Libra, Aquarius. Lalu di sini ada kayak Pentacles, itu lebih ke earth sign, Capricorn. Ini hampir semua zodiak juga muncul teman-teman, tapi lebih dominan ya Queen of Wands. Di sini kita bisa lihat Aries ya, banyak energi api, dominan banget. Nah, awal kalian ketemu atau akrab itu dari chatting, udah ada kayak bahasa-bahasa terbuka nih. Kamu dulu pacaran gimana ya, maksudnya pernah curhat lah, pernah curhat akan sesuatu, dan dia lebih terbuka sama kamu ya kalau saya lihat ya. Nah ini nih yang jadi ini, kalian ini mungkin sudah akrab, suka ngomong yang lebih daripada dia ke temennya, tetapi masih gengsi. Coba kamu tebaklah siapa ya, masih gengsi orangnya. Romance ya, masih takut. Kalau kita gabungkan kartunya, dia masih takut untuk menyatakan perasaan. Sebetulnya dia tipe-tipe orang yang romantis, tapi terlalu takut untuk menyatakan duluan. Jadi kalian itu masih dalam tahap flirting, masih dalam tahap kayak lihat-lihatan, pandang-pandangan. Dan di sini ya, kamu jadi kayak ke bawah. Kadang-kadang kamu juga suka membayangkan dia, dia juga suka membayangkan kamu. Kita lihat energinya sekarang ya. Komunikasi kamu sama dia lancar apa enggak sih sekarang ini? Komunikasi kamu sama dia lancar atau enggak? Kita lihat komunikasi kamu lancar enggak sama dia. Kalau aku lihat kok nggak lancar ya. Kenapa kayak ada komunikasi yang kayak ditahan gitu ya. Queen of Pentacles ini komunikasinya nggak lancar. Awalnya lancar, tapi kenapa jadi nggak lancar? Kita lihat dulu kenapa dia tiba-tiba kayak ngehold ya, banyak bicara sama kamu. Karena dalam dirinya sendiri itu masih belum bisa memutuskan. Memang dia suka sama kamu, tetapi untuk mengajak kamu ke arah yang lebih pasti itu masih ditahan. Kenapa dia tidak berani? Dia masih kayak mengikuti kata hati gitu, masih ada keraguan. Kenapa masih ragu? Once, egonya besar teman-teman. Ya, dia nggak mau kayak gue kalah nih kalau gue nyatain duluan, kayak gitu. Jadi ada kalah di situ. Nah, ini teman-teman, dia punya histori pernah dikecewakan seseorang, dan itu perih banget. Untuk dia sampai ke tahap netral itu butuh proses. Jadi kita bisa lihat kenapa dia belum bisa ngomong sama kamu. Mungkin dia suka ya membawa ke arah TTM atau apa, tapi di sini dia punya luka dan itu belum terobati. Masih proses untuk apa ya? Masih takut, masih ada ketakutan. Tuh, ada kartu Eight of Swords ya, dan ada kartu Five of Cups. Ada kesedihan yang tidak bisa disembuhkan atau belum bisa sembuh di sini. Kalau malam aku ngelihatnya dia suka nangis, suka nggak bisa tidur, kayak gimana ya? Entah dia punya rasa bersalah yang tinggi, atau bisa juga dia suka terganggu tidur di malam hari. Kamu sering gak sih kayak ngeliatin WhatsAppnya dia itu, oh dia les loginnya apa lesinnya itu mungkin jam 2 pagi atau apa? Pernah gak? Dia suka tidur malam karena kayak banyak pikiran ya. Nah sekarang ini energinya dia itu masih dalam proses dan masih dalam tahap berjuang untuk melupakan masa lalu yang kelam. Sekarang ini dia kayak lebih dekat ke Tuhan ya, terus sambil berproses untuk
meninggalkan trauma. Jadi ya kenapa dia belum bisa ngomong sama kamu? Ya karena itu. Kita akan lihat lagi teman-teman di sini. Mungkin dia dulu apa ya? Dia takut ada memori yang terulang. Jadi jujur aja di sini dia pengen sekali punya relasi, tapi takut bad ending. Takut bad ending, ya. Kamu mungkin usianya lebih muda daripada dia, dan aku tuh kayak ngelihatnya dia takut keulang lagi kejadian di masa lalu, mungkin karena kenaifan ya, karena dia mungkin terlalu suka ya. Jadi saya nggak tahu ya, kalau orang terlalu suka kadang dihianati ya, bisa dihianati sama pasangannya, jadi berimbas ke kamu. Ketika dia mau move on ya, dia suka sama kamu tapi dia kayak seakan-akan kayak nge-stuck gitu, nge-freeze. Apa yang batinnya bilang? Apa yang batinnya bilang? Dia juga lagi cari tahu ya, kamu itu termasuk apa ya, orang yang kayak bisa mengalihkan perhatiannya. Dia penasaran sama kamu. Kamu tuh unik, belum pernah ditemukan orang seperti kamu. Dan yang kedua, ada kayak deg-degan gak sih kalau ketemu sama dia? Dia kayak ngerasa kamu juga suka sih sama dia, tapi walaupun ya komunikasinya memang jauh, tapi dia kayak masih ngerasa kamu tuh ngerespon dia gitu. Terus saat ini ya, kalau misalnya kondisinya kamu sama dia lagi nggak ngomong, berarti intinya dia apa ya, dia kayak mau nenangin diri dulu deh. Kalau aku bilang ya, agak nenangin diri. Dia juga lagi kayak menata diri, menata hati ya, karena di sini dia baru traumatik dengan sesuatu. Tapi jujur sih dia nggak pernah mau jauh dari kamu, itu udah jelas. Dia kayak berpikir ya, mungkin kita kayak ditakdirkan bersama. Kita punya hambatan ya, kita punya hambatan, tetapi mungkin kalau misalnya dia bisa melewati hambatan ini, itu adalah jalannya untuk menuju kamu. Jadi ini masih kayak berproses teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau ada suara anakku di belakang ya, anakku memang agak sedikit hiperaktif teman-teman. Kalau di jam-jam segini biasanya dia memang rame. Suatu hari all the pieces will come together and you will understand why we went through everything we did. Suatu hari kita akan menemukan apa ya namanya, kayak menemukan bagian-bagian ya, apa sih, puzzle-nya, ada puzzle semacam kayak puzzle gitu, yang nanti akan ketahuan nih jawabannya kenapa. Dan kamu juga akan mengerti kenapa sih kita tuh harus melewati fase-fase seperti ini ya. Jadi proses dia untuk move on, kalau misalnya sendirian teman-teman, jujur aja bakalan lama sih, bakalan lama. Perlu ada tindakan nggak dari kamu? Kita lihat dulu ya, perlu nggak ada tindakan dari kamu? Ini ada kartu Two of Wands. Perlu ada tindakan dari kamu ya. Kalau seandainya memang kamu pengen deket sama dia, jangan biarkan hubungan komunikasinya tuh renggang. Kalau bisa cari celah ya, tanya aja, tanya apapun yang bisa memancing dia bicara sama kamu.
Nah, tunjukkan kalau kamu tuh peduli. Bukan berarti kamu masuk ke dalam masalahnya dia, masuk ke dalam proses dia untuk melupakan sesuatu atau melupakan traumatik, tapi tunjukkan bahwa kamu tuh adalah orang yang peduli dengan dia saat ini. Ya, terus di sini ada kartu Nine of Wands. Jangan menyerah sih, teman-teman. Jangan menyerah. Karena gini, kalau misalnya kamu ketemu sama seseorang yang punya traumatik, kalau kamu kendor, dia akan terus berkutat sama traumatiknya, nggak bisa keluar, muter aja di situ. Jadi perasaan ke kamu makin gak jelas. Tetapi kalau misalnya kamu tidak menyerah, kamu tanyain aja tiap hari, kamu makan apa, kamu gimana, ada yang mau diskusi ini, yuk kita ketemu yuk di ini. Coba deh untuk lebih luas, nggak usah takut ngomong, minta waktunya yuk ketemu dulu. Tunjukin bahwa kamu tuh sebagai pendengar yang baik. Yuk lu boleh ngomong apa aja di depan gue, yuk kita sambil makan, gue sambil dengerin lo cerita, nanti gue kasih pendapat gue setelah lo cerita gitu. Kadang-kadang aku nggak tahu ya, di antara kalian mungkin ada yang tidak gini, bedanya itu mungkin di sini ada yang tidak berani jemput bola, malu-malu tapi mau. Ada juga yang terlalu agresif, itu juga nggak bagus. Kalau orang terlalu agresif, biasanya dia NPD atau terlalu percaya diri. Bisa aja dia itu mendapat sinyal yang salah. Bisa aja orang itu nggak suka sama dia, orang itu justru menghindari dia, tapi dianya ngerasa kayak orang itu suka sama dia. Hati-hati ya, false signal kalau orang terlalu agresif seperti itu. Tapi kalau kayak gini kan enggak. Kemudian di sini ada kartu Four of Cups. Nggak usah paksa dia untuk merespon kamu, nggak usah paksa dia untuk merespon kamu. Biarkan dia berpikir. Kamu ngomong sekadar-kadarnya aja, seperlu-perlunya aja. Ya, teman-teman. Jadi mungkin kamu harus bantu sebagai pendengar. Ya, kamu juga nggak usah terlalu mengharapkan orang ini cepat ngomong suka sama kamu. Tapi kalau saran aku, nggak ada salahnya kamu tuh nambah temen dulu. Ya, orang ini memang suka sama kamu tapi belum berani untuk berkomitmen gitu ya. Jadi tugas kamu adalah ini, oke? Dan sekarang kita akan lihat dulu untuk namanya. Mungkin di sini ada nama ya yang mungkin kamu tahu sebetulnya dia suka sama kamu. Kamu harus coba untuk jemput bola, teman-teman, tapi tidak usah terlalu berlebihan. Nggak usah tiba-tiba tadi kamu nggak pernah chatting, tiba-tiba kamu chatting. Misalnya kalau mau chatting ya mungkin 2 hari sekali. Kalau misalnya dia balas baru menjawab, tapi nggak usah berlebihan juga. Nggak usah nulis chatting panjang-panjang. Biasanya kalau lawan jenis tuh ya kita cewek, kita ngobrol sama cowok tuh males lihat chattingan panjang-panjang. Aku pun juga males lihat chattingan panjang-panjang. Serius. Mendingan telepon kalau aku ya. Gitu. Karena kalau panjang banget rasanya jadinya takutnya salah paham ya, karena kalau di chatting tuh kan nggak ada nadanya. Nah, ini mungkin orang-orang yang mungkin memang punya rasa sama kamu tapi takut untuk mengungkapkannya. Oke, jadi PR kamu di sini aku doakan semoga berhasil. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you next, see you, I love you. Assalamualaikum, bye bye.